Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat Islam, iman, nikmat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimudahkannya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mengenal kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keyakinan pada diri kita semua bahwa hanya berpegang teguh dengan petunjuknya kita akan mencapai atau merasakan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka jika datang petunjukku kepadamu wahai manusia, maka barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjukku, maka sungguh dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan merasakan kesengsaraan atau kecelakaan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Keyakinan inilah yang mendasari orang-orang yang semangat mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka. Keyakinan bahwasanya dengan tersebarnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menjadi sebab manusia akan merasakan kesenangan dalam kehidupan mereka di dunia, terhindar dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang menjadi sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang menjadi sebab banyaknya tersebar bencana-bencana di berbagai negeri-negeri, tersebarnya bencana-bencana dalam diri manusia secara individu maupun secara kelompok. Dengan dasar keyakinan inilah yang menjadikan orang-orang yang bersemangat mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengajak manusia kembali kepada jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan majelis-majelis pengajaran
tauhid, pelajaran akidah yang benar, pelajaran tentang keimanan, tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meyakini bahwa inilah jalan untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin. Makanya seseorang yang berperan dalam menyebarkan kebaikan kepada manusia, maka sungguh berarti dia telah berperan dalam upaya untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat Islam. Karena kita ketahui bersama, ma'asyiral ikhwah dan akhwat rahimakumullah, bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin hanya akan diberikan jika mereka berpegang teguh dengan petunjuknya. Hanya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan jika mereka kembali kepada agamanya. Baik itu dalam berkeyakinan, berideologi, baik itu dalam beribadah, baik itu dalam bermuamalah, baik dalam masalah yang berhubungan dengan ekonomi, masalah amar ma'ruf nahi mungkar, masalah berdakwah maupun masalah-masalah Islam yang lainnya. Kita dapati dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kejayaan dan kemuliaan umat Islam yang selalu digandengkannya dengan sejauh mana mereka berusaha untuk kembali kepada agamanya. Lihatlah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, untuk Allah menangkan, jadikan lebih unggul agama Islam ini dibandingkan agama-agama yang lainnya, meskipun orang-orang yang berbuat syirik tidak menyukainya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah kemuliaan, milik Rasulnya lah kemuliaan, dan miliknya orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah dan janganlah kalian bersedih hati, sedangkan kalian itu adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya, yang mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Kita perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan mungkin menyelisihi janjinya, menjanjikan segala kemuliaan, ketinggian dan kemenangan bagi kaum muslimin, dengan syarat mereka berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan keimanan yang benar, mengamalkan apa yang dibawa dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus kepada mereka, berpegang teguh dengan keimanan, berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini orang-orang yang paling berjasa terhadap Islam bukanlah orang-orang yang gembar-gembor hanya sekedar untuk mengucapkan atau mempropagandakan kata-kata indah yang menipu, mengembalikan kejayaan umat, atau mendirikan partai-partai dengan tujuan katanya mengembalikan kepemimpinan umat atau mengembalikan hukum Islam yang sebenarnya.
tetapi cara-cara yang mereka lakukan dari awalnya justru menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketahui bersama, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang lengkap dan jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai manusia di atas hujjah, di atas petunjuk yang sangat terang benderang, yang sangat jelas dan lengkap. Malamnya seperti siangnya, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang atau menyeleweng dari petunjukku yang sangat terang tersebut setelahku nanti, kecuali orang-orang yang akan binasa. Perhatikan, orang-orang yang akan binasa ketika mereka menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi petunjuk dalam perkara yang besar. Apakah mungkin agama Islam mengajarkan yang dikenal yang disebut sebagai agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian luput menjelaskan perkara yang besar dalam Islam yang berhubungan dengan mengembalikan kejayaan umat, mengajak umat untuk menerapkan hukum Allah dalam upaya untuk memperbaiki keadaan umat, berdakwah mengajak umat kepada kebaikan? Tidak mungkin. Justru perkara-perkara ini mestinya sangat jelas dan diutamakan penjelasannya dalam Islam. Makanya kita kenal bersama hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ketika sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ditanya oleh seorang ahli kitab, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Betulkah nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan semua permasalahan dalam agama kalian, sampai masalah adab-adab buang air besar? Ini pertanyaan yang tujuannya untuk menghina, untuk melecehkan Islam. Tapi dijawab oleh sahabat yang mulia ini dengan mengatakan, "Ajal, benar, sampai masalah buang air besar pun diajarkan kepada kami, apalagi masalah-masalah yang besar. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi baulin aw bi gha'id." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk ketika buang air kecil dan buang air besar menghadap ke kiblat. Inilah gambaran yang menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Makanya dakwah yang dipilih oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Dakwah yang mereka pilih adalah mengadakan halaqah-halaqah pengajian, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tentu saja dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara lemah lembut, mengajak manusia ke jalan tauhid, baik dengan ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian rutin yang disampaikan di masjid-masjid atau lewat ceramah-ceramah yang mungkin ditempuh dengan cara-cara yang tidak melanggar syar'i. Kemudian mengajarkan kepada umat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah, dengan cara inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tersebar. Dari dulu sampai sekarang kita dapati para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang majelis mereka dihadiri oleh ribuan manusia. Bersamaan dengan itu mereka tidak pernah mengajak murid-muridnya untuk misalnya memberontak kepada pemerintah. Sewaktu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di penjara karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian sewaktu beliau di penjara, kaum muslimin berkumpul di halaman istana kerajaan di dekat tempat beliau di penjara,
yang semua membawa pena dan kertas. Ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, maka mereka mengatakan, "Nantadhiru ma yaqulu Abu Abdillah fanaktubahu." Kami menunggu apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad dan kemudian kami akan menulis ucapan tersebut. Subhanallah, dalam kondisi seperti itu seandainya Imam Ahmad menyuruh mereka untuk berdemonstrasi, memberontak kepada pemerintah atau membangun partai misalnya, maka mereka akan menuruti ucapan beliau. Padahal yang menjadi sebab beliau dipenjara adalah karena mempertahankan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena para ulama Ahlus Sunnah mereka adalah orang-orang yang tidak menghalalkan segala cara, yang tidak memiliki prinsip al-ghayatu tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara, maka yang mereka lakukan adalah tetap bersabar, tetap menempuh jalan nasihat, meskipun penguasa pada saat itu benar-benar telah mendolimi para ulama dengan satu pemahaman yang sesat, bahkan dikatakan kufur oleh para ulama, tapi mereka telah tetap bersabar. Sehingga sewaktu didatangi oleh seorang muridnya, yang kemudian muridnya ini mengisyaratkan kepada beliau untuk melawan, maka beliau tetap dengan kesabarannya. Bahkan dalam ucapannya yang terkenal pada waktu itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, "Aqtulu nafsi wala udhillu haula." Lebih baik aku membinasakan diriku sendiri daripada menyesatkan kaum muslimin, daripada melibatkan mereka dalam kesalahan. Jadi antum perhatikan, inilah agungnya dakwah sunnah, bertujuan untuk menyelamatkan kaum muslimin yang mungkin kaum muslimin tidak sadar, atau sebagian besar mereka tidak sadar bahwa mereka itu diselamatkan dengan dakwah sunnah. Apakah mereka tidak faham kalau tersebar kebaikan, tersebarnya sunnah Nabi SAW merupakan sumber keberkahan bagi satu masyarakat, merupakan sumber cahaya bagi mereka? Karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wahyunya disebutkan dalam Al-Quran dengan dua fungsi, yaitu memberikan ruh, kehidupan, dan sebagai cahaya. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laisa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia dengan petunjuk kami, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ketahuilah dakwah sunnah adalah dakwah yang menjadikan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada satu daerah yang tersebar dakwah dan kebaikan tersebut. Inilah sebab yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan negeri tersebut, memuliakan masyarakatnya, dan memuliakan para pemimpinnya. Sehingga kita ketahui bersama, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Tirmidzi, ketika menyebutkan salah satu keutamaan menyebarkan ilmu sunnah, menyebarkan petunjuk Allah kepada manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri wa hatta an-namlatu fi juhriha." Dan sungguh orang yang berilmu dan menyebarkan kebaikan petunjuk Allah kepada manusia melalui ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian yang dilakukannya, sungguh dia akan mendapatkan keutamaan apa? Yastaghfiru lahu, sungguh-sungguh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Hatta al-hitanu fil bahri, sampai pun ikan-ikan di lautan. Dalam riwayat lain, wa hatta namlatu fi juhriha, sampai pun semut-semut dalam sarangnya.
Maka ayyuhal ikhwatu fillah, siapa saja di antara antum yang punya peranan dalam menyebarkan ilmu sunnah, baik kepada keluarganya, tetangganya, atau teman dekatnya, orang-orang di sekitarnya, maka dia insya Allah mendapat bagian dari keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Didoakan pengampunan, dimintakan pengampunan, didoakan kebaikan oleh makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan semua makhluk yang ada di bumi, sampai pun binatang. Pertanyaannya, apa sebabnya? Apa sebabnya? Jawabannya tidak lain karena mereka merasakan keberkahan dan kebaikan disebabkan tersebarnya ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat. Karena mereka merasakan manfaat dan kebaikan, dan mereka merasakan disebabkan tersebarnya kebaikan sehingga berkurang musibah, berkurang keburukan-keburukan di negeri tersebut, di wilayah tersebut, sehingga untuk mengungkapkan rasa terima kasih, rasa syukur mereka kepada Allah, mereka mengungkapkan terima kasihnya kepada orang-orang yang menjadi sebab ini dengan mendoakan, memohon pengampunan mereka bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, inilah berkah dari dakwah sunnah. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, jangan menganggap remeh dan kecil arti dakwah sunnah. Sebagian orang mengatakan, apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai salafi atau ahlu sunnah? Orang-orang sibuk demonstrasi karena datangnya tokoh-tokoh liberal yang mengajarkan kesesatan, atau orang-orang sibuk demonstrasi menentang ini dan itu, menentang negara ini dan itu. Mereka hanya sibuk mengadakan pengajian-pengajian dan ta'lim. Ini adalah syubhat yang dilontarkan oleh syaitan dengan kata-kata indah yang menipu. Zuhrufal qawli gurura. Maka ini adalah syubhat orang-orang yang keburukan mereka dihiasi, dikesankan baik oleh syaitan. Kita yakini bersama bahwa segala kebaikan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada satu jalan kebaikan yang luput dalam Islam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat At-Tabrani dan yang lainnya, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tertinggal, tersisa satu perbuatan pun yang bisa mendekatkan diri kalian ke sorga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya itu telah dijelaskan kepadamu. Semua kebaikan ada dalam Islam, tidak mungkin ada yang luput. Tidak mungkin ada satu kebaikan yang tidak diketahui oleh para sahabat, tabi'in, para imam sebelum kita, yang kemudian diketahui dan dilakukan oleh orang-orang sekarang. Makanya di sini para ulama mengingatkan kepada kita, orang-orang yang ingin memperbaiki keadaan umat Islam, tapi dengan pikirannya sendiri, dengan perasaannya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, tanpa merujuk kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ubahnya perumpamaannya seperti apa? Seperti orang yang berwudu atau mensucikan diri dengan najis. Mensucikan dirinya dengan najis. Niatnya memang baik, tapi wa kam min muridin lil khairi la yusibahu. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut. Ini ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena jalannya salah. Bahkan bisa jadi bukan saja kebaikan yang mereka tidak capai, justru menambah parah keburukan. Seperti tadi, kalau ada orang yang berwudu dengan air najis, lebih baik dia tidak berwudu. Kenapa? Kalau dia tidak berwudu, keadaannya yang paling parah adalah dia dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil. Artinya, kalaupun dia tidak punya wudu untuk sholat, minimal tidak ada najis yang kena
yang kena dirinya. Tetapi kalau dia melakukan bersuci dengan najis, maka dua keburukan yang menimpa dirinya. Tidak suci dan bertambah masalah, yaitu apa? Adanya najis dalam dirinya. Nah, ini nasib yang menimpa dakwah-dakwah yang tidak dibangun di atas sunnah Nabi SAW, yang hanya sekedar mengutamakan semangat. Yang terjadi justru bukannya memperbaiki citra kaum muslimin, memperbaiki keadaan kaum muslimin, bukannya menjadikan orang kemudian mau misalnya kembali kepada hukum Allah karena mereka sendiri sejak awal sudah menyimpang dari hukum Allah. Tapi justru yang terjadi adalah semakin menambah masalah di tengah kaum muslimin, semakin memperbesar kerusakan, dan semakin menambah keadaan umat ini semakin parah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sehubungan dengan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Apa arti kerusakan dalam ayat ini dan apa arti perbaikan? Kerusakan maksudnya adalah melakukan hal-hal yang menjadikan sebab kemurkaan Allah setelah Allah menurunkan jalan petunjuknya. Sebagaimana yang terjadi pada ahlul kitab yang terdahulu. Sehingga Imam Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Inna Allah azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasad fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat bumi yang pada waktu itu mereka dalam keadaan rusak, dalam keadaan kacau semua tatanan kehidupan mereka, baik masalah pemerintahannya, sosialnya, ekonominya, pergaulannya, semua masalah-masalah yang mereka jalani dalam kehidupan rusak. Dan inilah sebabnya Nabi SAW, termasuk di antara sebabnya beliau menjadi Nabi yang paling mulia, karena beliau diutus di umat yang paling membangkang, yang kemudian beliau bersabar menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penduduk bumi saat itu dalam kondisi yang sangat rusak. Bagaimana Allah memperbaiki mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah fungsi diajarkan dan disebarkannya ilmu sunnah, memperbaiki semua yang ada pada manusia, pada keyakinan mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, tingkah laku mereka, dan semua hal-hal yang mereka jalani dalam kehidupan. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perbaiki keadaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka oleh karena itu, faman da'a, maka barang siapa yang mengajak manusia, menyeru manusia, menyampaikan cara-cara berdakwah ila khilafi ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara-cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, fahuwa minal mufsidina fil ard, maka dia termasuk orang-orang yang mengusahakan atau membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ayyuhal ikhwatu fillah, orang-orang yang berilmu dan faham sunnah tidak terpengaruh dengan propaganda.
Tidak perlu merasa berputus asa dan berpandangan sebagaimana orang-orang yang tidak paham sunnah dengan mengatakan dakwah sunnah itu membosankan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan jalannya yang lurus, yang memang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jalan yang lurus itu panjang, sementara jalan-jalan syaitan itu adalah pendek. Maka perlu kesabaran dalam menempuhnya, perlu kesungguhan dalam memperbaiki diri ketika meniti jalan yang lurus ini. Tapi hasilnya dan faedah yang didapatkan oleh masyarakat, oleh kaum muslimin secara keseluruhan ketika mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mereka sungguh-sungguh akan mendapatkan kebaikan, merasakan keamanan, jauh dari berbagai macam bencana dan musibah. Karena kita ketahui semua bersama, bencana dan musibah itu adalah karena berpalingnya manusia dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Maka musibah apa saja yang menimpa kalian wahai manusia, itu adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Jadi justru ini cara menyelesaikan masalah. Adapun melakukan cara-cara dakwah yang tidak sesuai dengan sunnah, membentuk kelompok-kelompok dengan sengaja memisahkan diri dari kaum muslimin, atau membentuk partai-partai, membentuk ormas-ormas yang dijadikan sebagai ukuran al-wala wal bara, kemudian tidak merujuk kepada penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang telah kita kenal dan kita sepakati bersama, yang kemudian justru merujuk kepada pemahaman-pemahaman yang justru menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang mengajarkan pemahaman takfir, mudah mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah dengan berbagai macam cara, kemudian menyampaikan cara-cara dakwah yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak akan mungkin diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin menjadi sebab pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita kenal bersama, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Lihatlah janji Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh. Beriman tentu artinya adalah bertauhid dengan benar, memahami permasalahan-permasalahan rukun iman, masalah-masalah akidah dengan benar, dan mengamalkan amalan-amalan soleh, mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah? Janji Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi, sebagaimana yang Allah janjikan kepada orang-orang sebelum mereka, sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa. Yang kedua, Allah akan meneguhkan agama Islam ini bagi mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ridhai agama tersebut. Dan yang ketiga, sungguh Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan, kedamaian dan ketentraman. Ini Allah janjikan. Yang kemudian setelah itu Allah menyebutkan keadaan mereka adalah orang-orang yang ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Makanya tidak mungkin
orang yang tidak perhatian untuk mengadakan kajian-kajian tauhid, mengajak manusia kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru disibukkan dengan mengkafirkan umat, memberontak kepada pemerintah, apalagi salah dalam menafsirkan tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar bagi hamba-hambanya, ditafsirkan dengan masalah misalnya kewajiban berhukum dan seterusnya. Ini sudah salah faham. Bagaimana dikatakan bisa memberikan perhatian besar kepada masalah tauhid? Tidak mungkin yang seperti ini akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah sunnah yang demikian indah benar-benar memberikan peranan besar dalam upaya mengembalikan kejayaan umat Islam, dalam upaya untuk menjadikan masyarakat dan pemerintah kita insya Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kita kenal bersama ucapannya salah seorang dai ahlu sunnah yang sering dinukil oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya, aqimu daulatal islami fi qulubikum tuqam lakum ala ardikum. Tegakkan dulu negara Islam di dalam hatimu. Bersihkan dulu syirik, bersihkan dulu penyimpangan-penyimpangan dari keimanan, bersihkan noda-noda bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya hukum Islam itu akan ditegakkan di bumi kalian, di negeri-negeri kalian. Memang kalau pengakuan, semua orang bisa mengaku. Semua orang bisa gembar-gembor. Orang-orang munafik pun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku tujuan mereka adalah untuk mengadakan perbaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi karena maksiat merupakan sebab kerusakan di muka bumi, menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab timbulnya bencana dan berbagai macam kerusakan di masyarakat kaum muslimin. Kalau dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang yang ingin mengadakan perbaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah mereka itu adalah justru orang-orang yang membuat kerusakan dengan cara-cara bid'ah yang mereka lakukan, dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mereka kerjakan. Nah, oleh karena itulah di sini ayyuhal ikhwatu fillah, hendaknya ahlu sunnah menyadari kemuliaan mereka. Banyak tantangan-tantangan atau banyak syubhat-syubhat yang mungkin melanda kita, terkadang timbul dari kejahilan kita sendiri atau kebodohan kita sendiri, yang menjadikan misalnya karena kita terlalu keras dalam berdakwah sebagian masyarakat lari, itu terjadi kesalahan-kesalahan tersebut. Tetapi ini tidak mengurangi nilai dan keindahan dakwah sunnah. Ini tidak mengurangi nilai bahwasanya dengan sebab tersebarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menjadi kebaikan dan menjadi sumber yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, oleh karena itulah sabarkanlah diri antum di atas sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarlah kamu di atas sunnah, bersabar dalam berpegang teguh dengan sunnah, bersabar dalam menghadapi syubhat-syubhat, ajakan-ajakan orang-orang yang dengan menggunakan akal dan perasaannya ingin mengajak kita kepada hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Ini nasihatnya seorang ulama salaf. Isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, wa kaffu bima kaffu anhu, fa innahum an ilmin waqafu wa bibasarin nafidin kaffu. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah dan berhentilah, janganlah melampaui apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tahanlah dirimu dari melakukan apa-apa yang mereka menahan diri dengannya.
Karena sesungguhnya mereka itu berhenti, tidak melakukan berdasarkan ilmu, dan mereka menahan diri tidak membicarakannya berdasarkan pandangan yang tajam, pengetahuan yang tajam, dan pengetahuan yang dalam tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nasihat kepada ahlu sunnah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan sekian banyak kemuliaan, untuk kita bersabar dan hendaknya berhati-hati. Tugas kita adalah menasehati, mengingatkan umat akan pentingnya kembali kepada sunnah, yang demi Allah ini adalah amalan yang lebih utama dibandingkan amalan-amalan apapun dalam Islam. Bahkan melebihi berjihad melawan orang-orang kafir, membunuh mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam ucapannya yang terkenal, tablighu sunnati ila nuhuril a'da'i afdalu min tablighi sihami ila tablighu sunnati ilal ummati afdalu min tablighi sihami ila nuhuril a'da' li'anna dhalika tablighu yaf'aluhu katsirun minan nas wa amma tablighu sunan fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi sunanihim ja'alana Allah ta'ala minhum bimannihi wa karamih. Menyampaikan sunnah kepada umat lebih utama dibandingkan dengan melontarkan senjata sehingga mengenai lehernya orang-orang kafir. Karena melontarkan senjata berperang dengan orang-orang kafir dilakukan oleh banyak orang. Yang penting dia kuat, dia berani, dia latihan, maka dia bisa melakukannya. Adapun menyampaikan sunnah ke umat Islam, maka ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa ditegakkan kecuali oleh pewarisnya para nabi dan pengganti-pengganti mereka di umat Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Maka disinilah ayyuhal ikhwatu fillah, hendaknya kita bersabar, terus menempuh jalan sunnah, terus belajar memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Seperti yang saya katakan tadi, penyimpangan-penyimpangan dalam akhlak, cara berdakwah yang terlalu keras, ini terjadi yang perlu kita benahi dan perlu kita perbaiki. Tapi kita tidak perbaiki dengan cara-cara yang bid'ah. Tidak perlu kemudian dengan cara ini kita bikin ormas, kita bikin partai, kita bikin kelompok-kelompok yang menyimpang, atau justru kita kagum dengan selain para ulama yang memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan petunjuknya para ulama salaf, yang ini justru akan semakin menambah permasalahan di kalangan kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, kajian ini sekedar mengingatkan atau sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang keutamaan ilmu sunnah. Perlu ana sampaikan, disebabkan karena akhir-akhir ini timbul berbagai macam syubhat, godaan-godaan di tubuh kaum muslimin dengan membawa slogan-slogan kebenaran yang terkadang membuat kita tertipu. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya slogan dari dulu, orang-orang Khawarij pun keluar dengan slogan apa? La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tetapi dengan pandangan yang tajam, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengomentari ucapan tersebut dengan perkataannya, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar yang dimaukan di balik itu kebatilan. Kita ketahui bersama, saat ini ketika terjadi permasalahan di kalangan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, yang tentu saja kita semua senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dijadikan teguh di atas manhaj yang hak, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Karena sama-sama kita menyadari bahwa godaan syaitan dalam berpegang teguh dengan manhaj, sebagaimana dalam semua perkara-perkara Islam yang lainnya, sudah sering juga saya sampaikan dalam kajian kita di sini, adalah dua hal, kurang dan berlebih-lebihan.
Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah tersebut. Semua perintah dalam Islam, semua permasalahan yang merupakan perintah atau syariat Allah, maka syaitan menggunakan dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah tersebut. Imma ila tafritin wa taksirin, digoda untuk kurang dan malas, tidak semangat melakukannya. Wa imma ila guluwin wa mujawazatin, dan digoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ini terjadi ayyuhal ikhwatu fillah di tengah-tengah manhaj ahlus sunnah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah. Terjadi bagaimana? Terjadi pada sebagian ikhwan kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan, sikap berlebih-lebihan dalam berpegang teguh dengan manhaj ini, khususnya sewaktu menerapkan nasihat kepada kaum muslimin, bahkan terhadap sesama orang-orang yang cinta kepada sunnah, yaitu sikap keras, sikap berlebih-lebihan dalam menyampaikan, mudah untuk mengucapkan kata-kata yang kasar dan keras. Ini tentu tidak diterima. Ini tentu kita katakan penyimpangan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak kita ikuti, alhamdulillah. Ini jelas bukan merupakan cara dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas sikap lemah lembut kepada kaum muslimin, orang-orang awam, apalagi terhadap sesama orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka ya Rasulullah. Seandainya engkau itu adalah orang yang keras dan kaku hatinya, maka orang akan lari dari sisimu. Maka ini kritik bagi kita semua. Perlu kita benahi cara kita berdakwah supaya orang tidak lari. Sedangkan Rasulullah SAW yang terbaik dakwanya saja kalau terlalu keras orang akan lari, apalagi orang yang dakwanya seperti kita yang penuh dengan kekurangan dalam ilmu, dalam ketakwaan, dan dalam hal-hal yang lainnya. Kalau orang seperti Fir'aun saja yang demikian kufurnya, penentangan-penentangannya, bahkan mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada dua nabinya, Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas, dan ucapkanlah padanya nasihat yang lemah lembut, karena dengan itu supaya dia mau kembali atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mendakwai orang yang seburuk Fir'aun. Dan yang mendakwainya dua orang nabi yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Itu saja diperintahkan dengan ucapan yang lemah lembut, karena ini akan membuahkan hasil, orang akan takut, orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu terlebih-lebih lagi sewaktu kita menyikapi saudara kita, apalagi orang yang kita kenal mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang harusnya ketika dia mendapatkan keburukan, kita merasakan keburukan tersebut menimpa kita. Ucapannya Imam Ayyub As-Sakhtiyani, innahu la yablughuni mautu rajulin min ahli sunnati faka'annama saqata udhun min a'dha'i. Sungguh ketika sampai kepadaku berita kematian seseorang dari ahli sunnah, maka seolah-olah terputus salah satu dari anggota badanku. Demikian berharganya seorang ahli sunnah di mata orang-orang yang mengenal dan mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap-sikap keras tadi jelas tidak dibenarkan. Sikap-sikap memaki-maki dan mencela, apalagi jika itu berhubungan dengan ulama yang tidak disetujui fatwanya misalnya, kemudian diberi gelar-gelar yang tidak benar,
maka ini bukan merupakan bagian dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa fil muqabil, kebalikan dari itu, tipu daya syaitan menimpa sebagian orang-orang yang cenderung antipati terhadap nasihat. Mereka menyikapi, mengkritik dakwanya orang-orang yang keras ketika menasihati tadi dengan cara yang juga sama parahnya dan keburukannya, dan juga sama-sama merupakan tipu daya syaitan. Yaitu apa? Dengan mereka mengatakan kita tidak perlu mengkritik, kita harus menghargai kebaikan orang. Kemudian muncullah istilah muwazanah, menimbang kebaikan dan keburukan. Yang ini merupakan bid'ahnya yang kita kenal dengan orang-orang sururiyah, yang pemahamannya dari dulu sampai sekarang ada. Pemahamannya dari dulu sampai sekarang ada. Yaitu apa? Ketika kita membicarakan seorang tokoh yang membawakan kebid'ahan, yang bid'ahnya ini diikuti oleh banyak orang, katanya jangan sebut saja keburukannya, sebut juga kebaikannya. Kata-kata indah yang menipu. Memang kita ketahui setiap orang punya kebaikan, apalagi dia muslim. Tetapi ketika kita bertujuan untuk memperingatkan umat agar tidak terpengaruh dengan bid'ahnya, tidak perlu kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, karena tujuannya agar orang menjauhi perbuatan bid'ahnya. Bukan kita sedang mempromosikannya atau menyebutkan biografi atau jalan hidupnya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama ketika kita memperingatkan orang tertentu yang dikenal dengan kebid'ahannya agar orang menjauhinya. Nah, muncullah kelompok-kelompok yang demikian, yang kemudian mereka juga mengaku membawa atau mengatasnamakan kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memiliki rujukan sendiri. Di Arab Saudi ketika mereka melakukan pengajian-pengajian, punya rujukan-rujukan sendiri dan punya pemahaman-pemahaman sendiri. Ketika ada masalah-masalah atau ada hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman Islam, mereka bertanya kepada guru-guru tersebut. Yang kemudian mereka pulang ke Indonesia, membentuk kelompok sendiri, membentuk ormas sendiri, dan membentuk pemahaman-pemahaman sendiri. Nah, ini terkadang dan banyak terjadi. Sebagian di antara ustadz Ahlus Sunnah terpengaruh, dan karena merasa dirinya ditahdir, maka dia menggabungkan diri dengan orang-orang tersebut dengan alasan mereka ini lebih lunak dan lebih bisa menerima dirinya. Maka ini jelas merupakan kekeliruan. Sudah kita ketahui, cara menyelesaikan masalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan kembali kepada sunnah, dengan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya, bukan kembali kepada cara-cara yang bid'ah. Nah, oleh karena itulah di sini ayyuhal ikhwatu fillah, hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi di daerah antum ya, di Lombok dan sekitarnya ini telah sekian banyak tersebar pengajian-pengajian sunnah, pengajian-pengajian akidah yang benar, yang demi Allah ini merupakan sebab turunnya kebaikan besar, merupakan cara terbaik bagi kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Oleh karena itu, menghadiri majelis-majelis ilmu, berusaha untuk mengkaji pelajaran-pelajaran sunnah, memurojaahnya ketika di rumah kita, menasihati saudara-saudara kita agar mereka juga bisa merasakan nikmatnya mempelajari sunnah Nabi SAW. Demi Allah, ini merupakan bukti kita mencintai kaum muslimin dan ingin mengusahakan perbaikan untuk mereka. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah fid din, azakumullah, di sini sekali lagi kami ingin mengingatkan, ketika timbulnya berbagai macam permasalahan-permasalahan di kalangan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka alhamdulillah para ustadz kita bisa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjawab permasalahan-permasalahan tersebut yang antum bisa tanyakan kepada mereka untuk mereka jawab dengan ilmunya, atau mengembalikan permasalahan ini kepada para ulama kita, para masyayikh kita yang senantiasa
membimbing kita dengan ilmu dan kebaikan-kebaikan yang mereka mampu lakukan untuk kita semua. Jadi ayyuhal ikhwatu fillah, yang saya katakan tadi, syubhat senantiasa akan selalu ada. Kita harus ingat semua. Dan ini berkali-kali diingatkan dalam kajian kita. Bukan berarti kalau kita telah mengikuti jalan sunnah Nabi SAW, kemudian kita sudah terjamin keselamatan kita. Ingat semua adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari akhirnya nanti. Syaitan tidak akan mungkin tinggal diam membiarkan kita selalu mengikuti jalan kebaikan. Dia akan mencari celah. Dia akan mencari cara-cara untuk menyimpangkan kita. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yaq'udu libni adam bi atrukihi kulliha. Sesungguhnya syaitan itu akan selalu berusaha menghadang manusia dari semua jalan-jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Dia akan selalu mencari kesempatan. Dan berkali-kali diingatkan oleh para ulama kita, untuk orang-orang yang sudah mengenal jalan sunnah, orang-orang yang punya semangat kepada pemahaman agama, tidak mungkin digoda seperti godaan yang diterapkannya kepada orang-orang yang tidak mengenal sunnah atau tidak semangat beragama. Dia akan menyeret perlahan-lahan. Dan ini terjadi kepada sebagian dari ikhwan-ikhwan kita. Oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, kalau kita menyadari diri kita lemah, iman kita lemah, maka usahakanlah sebab-sebab yang menguatkan iman kita. Selalu dekat dengan majelis-majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang disebutkan misalnya dalam sabda Nabi SAW, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghalikul lisyarr. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaan mereka itu sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Ada di kalangan kaum muslimin orang-orang yang baik, yang keberadaan mereka itu kalau kita dekat dengan mereka, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan untuk diri kita dan tertutup pintu-pintu keburukan. Di mana kita akan dapatkan mereka-mereka ini? Tidak lain insyaallah di kumpulannya orang-orang yang mencintai sunnah Nabi SAW. Di kumpulannya orang-orang yang selalu menghadiri majelis-majelis yang dibahas padanya petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya SAW. Tidak mungkin orang-orang yang baik dalam agamanya akan berkumpul di pinggir jalan, ya, akan berkumpul di lapangan-lapangan. Tidak. Mereka akan berkumpul di majelis-majelis ilmu. Mereka akan berkumpul di majelis-majelis yang padanya dibahas tentang Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dibahas tentang ilmu dan kebaikan-kebaikan lainnya dalam Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin selamat, maka berpegang teguhlah dengan jalan sunnah. Usahakanlah senantiasa sebab-sebab kebaikan dalam diri kita, karena kita ingat hati kita lemah. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar dan mudah menjerumuskan. Dan termasuk perkara yang sangat kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darinya adalah perkara merasa percaya diri dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Demi Allah, ini adalah sebab yang membinasakan manusia. Ketika syaitan memperdaya dia, kemudian dia menganggap dirinya sudah senior, sudah lama mengikuti pengajian, sudah merasa cukup dengan pengetahuannya, yang dengan itu menjadikan dia malas bertanya, malas minta nasihat. Ini merupakan tipu daya syaitan, yang dengan sebab ini seseorang hamba akan bisa dicabut taufik dan petunjuk darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita ketahui bersama, taufik itu seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini juga pernah saya sampaikan. Maknanya beliau katakan adalah ajma'al arifuna ala anna taufiqa alla yakilaka Allahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Telah sepakat orang-orang yang mengenal Islam, mereka mengatakan bahwa yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Maka oleh karena itulah ayyuhal ikhwatu fillah,
hidayah sunnah sangat berharga. Yang harus kita perjuangkan harusnya melebihi daripada kita menjaga harta kita. Ra'sul malil mu'min dinuhu. Harta utama orang yang beriman adalah agamanya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang harusnya kita pertahankan lebih daripada kita mempertahankan apapun yang paling berharga dari kehidupan dunia kita. Oleh karena itu, jauhi sebab-sebab yang mendatangkan fitnah. Jika ada masalah-masalah agama yang ditawarkan kepada antum, maka lihat, ikuti nasihatnya para ulama. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, "Fanzur rahimakallah. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan, fala tasta'jilanna wa la tadkhulanna fi syai'in min dzalika hatta tas'ala wa tanzura hal takallama fihi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ahadun min ulama'i hadhil ummah." Lihat, semoga Allah merahmatimu. Semua orang yang menyampaikan pemahaman Islam di hadapanmu, yang mengajak kamu kepada satu pemahaman untuk agamamu, lihatlah dan teliti apakah pemahaman atau ajakan tersebut pernah disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW atau para ulama ahlu sunnah yang hidup di zamanmu. Jadi merujuk kepada mereka. Jangan langsung benarkan dengan akal kita, pertimbangan perasaan kita, sehingga kita mengadakan cara-cara yang bid'ah dalam agama ini tidak benar. Bertanya kepada para ustadz yang antum kenal, mereka membawa sunnah. Kalau antum tidak puas, minta mereka untuk bertanya kepada para ulama. Ini cara untuk menyelamatkan diri kita. Karena syubhat itu dibungkus oleh syaitan dengan kata-kata indah yang menipu. Didengar sepintas, apalagi orang-orang yang lemah iman dan lemah agamanya, lemah ilmu seperti kita, kelihatannya baik. Didengar sepintas, terkesan merupakan kebaikan. Yang dengan ini kemudian setelah menguasai hati kita, lama-kelamaan kita pun terjerumus dan mengikuti pemahaman-pemahaman tersebut. Maka ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, ini sekedar nasihat dan peringatan yang ana sampaikan sehubungan dengan banyaknya perkara-perkara yang merupakan ujian bagi kita di tengah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang membawa atau menyebutkan pengakuan-pengakuan mereka sebagai Ahlussunnah atau sebagai pengikut manhaj salaf. Padahal kita dapati cara-cara dakwah mereka tidak sesuai dengan dakwanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terkenal dengan menyebarkan pemahaman-pemahaman akidah yang benar dalam masalah tauhid, dalam masalah menyikapi pemerintah, dalam masalah takfir, dalam masalah-masalah keimanan, dan mengajak umat kepada sunnah Nabi SAW, serta menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah baik dalam akidah, keyakinan maupun dalam pengamalan. Maka demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi sekedar nasihat untuk mengingatkan kita akan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Semoga ada manfaatnya dan semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Razaqanallahu wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan shalihan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.